Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Vanessa. Nah, pada video ini kita akan membahas mengenai materi yang berkaitan dengan ekuitas atau equity. Simak sampai akhir ya. Nah, sebelum masuk materi mengenai ekuitas, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai bentuk-bentuk dari kepemilikan bisnis. Jadi, kepemilikan bisnis ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu adalah proprietorship. Nah, proprietorship ini dapat diartikan sebagai perusahaan yang dia itu dimiliki oleh satu orang sebagai pemiliknya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah partnership atau persekutuan. Jadi merupakan perusahaan yang modalnya itu berasal dari 2 orang atau lebih. Nah, kemudian yang ketiga ada perseroan atau corporation, merupakan suatu bentuk dari kepemilikan bisnis yang dia itu dipegang oleh para pemegang saham. Kemudian next kita akan fokus membahas mengenai perseroan. Kenapa kita fokus membahas tentang perseroan? Karena ekuitas berupa saham itu terdapat pada kepemilikan bisnis yang sifatnya itu adalah perseroan. Nah, adapun karakteristik utama dari perseroan ini, yang pertama itu adalah dia dipengaruhi oleh aturan hukum. Jadi di perusahaan yang sifatnya corporation ini ada aturan hukum yang berlaku, yang mana aturan hukum ini sifatnya itu adalah mengikat. Yang kedua, yaitu menggunakan sistem saham. Karena ekuitas dari perseroan itu diwakili dengan adanya kepemilikan saham. Yang ketiga, terdapat 2 jenis saham, yaitu saham yang sifatnya biasa dan juga saham yang sifatnya preferen atau istimewa. Nah, kemudian untuk masalah hukum yang mengatur mengenai perseroan terbatas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Nah, kemudian next kita akan membahas mengenai sistem saham. Jadi, sistem saham ini memiliki kegunaan. Yang pertama itu adalah saham yang dimiliki oleh para pemegang saham ataupun investor ini digunakan sebagai acuan untuk membagi secara proporsional laba ataupun ruginya perusahaan. Nah, yang kedua yaitu saham yang dimiliki oleh para pemegang saham menjadi acuan dalam membagi secara proporsional hak suara untuk memilih direktur. Yang ketiga, saham yang dimiliki oleh para pemegang saham menjadi acuan untuk membagi secara proporsional aset perusahaan ketika perusahaan itu likuidasi. Kemudian contoh dari perusahaan mengalami likuidasi itu adalah ketika perusahaan itu bangkrut dan semua aset itu dijual. Dan untuk hasil penjualan nanti akan dibagi berdasarkan urutan prioritas. Yang pertama itu hasil dari penjualan akan diprioritaskan untuk melunasi hutang kepada para kreditor. Nah, jika ternyata dari penjualan ini masih tersisa aset, maka prioritas yang kedua itu adalah kepada para pemegang saham preferen atau saham biasa. Nah, yang ketiga nanti barulah dibagikan kepada para pemegang saham biasa. Nah, untuk para pemegang saham biasa inilah hasilnya yang nantinya akan dibagi secara proporsional. Kemudian, yang keempat, saham yang dimiliki oleh para pemegang saham atau investor ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam membagi secara proporsional preventive right ataupun hak untuk didahulukan. Nah, di mana dalam hal ini hak diberikan kepada para pemegang saham lama. Pada saat diterbitkannya saham baru, maka para pemegang saham lama itu diberi hak untuk dapat membeli saham tersebut terlebih dahulu. Gunanya untuk apa? Yaitu untuk mempertahankan persentase kepemilikan mereka di perusahaan tersebut. Nah, jikalau ternyata sudah ditawarkan kepada para pemegang saham lama dan mereka mungkin belum mau untuk membeli saham, baru nantinya boleh ditawarkan kepada para pemegang saham yang baru atau kepada investor lain.
Nah, kemudian lanjut mengenai jenis-jenis saham. Jadi di perusahaan ini terdapat beberapa jenis saham. Yang pertama itu adalah saham biasa. Nah, saham biasa ini atau biasa dikenal dengan share capital memiliki keistimewaan. Keistimewaannya itu adalah memiliki hak suara, di mana hak suara ini tidak dimiliki oleh saham yang sifatnya istimewa. Nah, dengan memiliki saham biasa ini, maka seseorang dapat dikatakan sebagai pemilik dari perusahaan tersebut. Nah, kemudian selain memiliki keistimewaan, saham biasa ini tentunya juga memiliki resiko. Nah, di mana resiko yang dimiliki oleh saham biasa ini lebih besar dibandingkan dengan saham istimewa. Yang pertama itu adalah karena dia itu mendapatkan alokasi pembagian aset perusahaan ketika terjadi likuidasi itu di urutan ketiga. Kemudian resiko yang kedua yaitu terkait dengan pembagian dividen, di mana ketika perusahaan membagikan dividen, maka perusahaan tentunya akan memprioritaskan para pemegang saham istimewa terlebih dahulu, baru para pemegang saham biasa. Nah, maka oleh karena itu tidak ada jaminan atau garansi bahwa para pemegang saham biasa ini akan mendapatkan dividen. Kenapa? Karena dividen itu diambil dari saldo laba. Dan belum tentu perusahaan itu akan memperoleh laba setiap periodenya. Kemungkinan kalau misalnya perusahaan itu mengalami rugi, maka si pemegang saham biasa ini bisa saja kemungkinan tidak akan mendapatkan yang namanya dividen. Nah, kemudian lanjut ke jenis saham yang kedua, yaitu saham istimewa. Nah, sesuai dengan namanya, saham istimewa ini atau saham preferen tentunya memiliki keistimewaan tersendiri. Yang pertama itu dia mendapatkan hak dalam pembagian dividen itu terlebih dahulu dibandingkan dengan saham biasa tadi. Yang kedua, yaitu pembayaran dividennya bersifat kumulatif. Di mana seandainya jika di periode sebelumnya perusahaan itu tidak membagikan dividen karena rugi, maka di tahun ini saat perusahaan itu memperoleh laba dan akan membagikan dividen, maka si pemegang saham istimewa ini akan mendapatkan dua jenis dividen, yaitu dividen terhutang di tahun sebelumnya, ditambah dengan jatah dividen untuk tahun sekarang. Dan keistimewaan yang terakhir yaitu para pemegang saham istimewa ini mendapatkan urutan kedua dalam alokasi aset yang dijual ketika perusahaan itu mengalami likuidasi. Likuidasi ini merupakan, kemudian lanjut ke materi tentang ekuitas pada perusahaan. Jadi ini yang pertama itu adalah share capital. Nah, share capital ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada share capital ordinary atau modal saham biasa, dan ada yang namanya share capital preferen atau modal saham preferen. Kemudian yang kedua itu adalah share premium atau bisa juga disebut dengan istilah aigo saham. Share premium ini juga dibedakan menjadi dua, yaitu ada share premium yang sifatnya biasa dan juga ada share premium yang sifatnya itu free float atau aigo. Nah, share premium ini merupakan bagian dari ekuitas di mana saldo normalnya adalah kredit. Tetapi perlu diketahui juga bahwa share premium juga bisa dicatat pada posisi debit. Share premium akan dicatat pada posisi debit pada saat nilai nominal atau state value lebih besar daripada harga jual dari saham tersebut, sehingga share premium ini bisa juga menjadi akun dari pengurang ekuitas. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah return earning atau saldo laba. Nah, return earning ini merupakan laba yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham. Kemudian yang keempat itu ada akumulatif other comprehensive income, akumulasi dari penghasilan komprehensif lain. Dan yang kelima itu adalah treasury share atau saham treasury. Nah, untuk saldo normal dari saham treasury ini adalah debit. Treasury share ini dikatakan sebagai saham biasa dari perusahaan yang dia itu beredar dan ditarik atau dibeli kembali oleh perusahaan, sehingga menyebabkan saham yang beredar itu berkurang dan menjadikan treasury share ini sebagai akun pengurang dari ekuitas. Nah, kemudian next yaitu alasan perusahaan itu membeli kembali saham treasury atau membeli kembali saham yang beredar. Alasan yang pertama itu adalah untuk menciptakan atau membuat pasar saham. Jadi perusahaan itu ingin seolah-olah saham yang mereka miliki itu permintaannya tinggi atau banyak.
sehingga dapat membentuk pasar saham. Nah, yang kedua itu adalah untuk meningkatkan earning per share atau EPS. Karena dalam menghitung earning per share, pembaginya itu adalah jumlah saham biasa yang beredar. Jadi kalau dilakukannya treasury share ini, maka saham yang beredar itu sedikit dan labanya nanti akan meningkat. Kemudian alasan yang ketiga yaitu dilakukannya pembelian saham yang beredar ini adalah agar saham tersebut dapat diberikan kepada karyawan. Yang sifatnya itu adalah sebagai bonus. Misalnya memberi saham kepada karyawan yang berprestasi agar dia semakin semangat dalam bekerja di perusahaan tersebut. Alasan yang selanjutnya yaitu untuk menyingkirkan para pemegang saham yang tidak disenangi. Dan yang terakhir yaitu adalah keinginan dari pemegang saham minoritas untuk menjadi pengendali perusahaan. Kemudian lanjut mengenai perlakuan akuntansi terhadap saham treasury ini. Secara akuntansi ada dua metode yang digunakan, yaitu yang pertama itu adalah harga perolehan dan yang kedua itu adalah berdasarkan nilai nominal. Kemudian perlu diketahui juga bahwa saham treasury ini dia itu mengurangi ekuitas sehingga saldo normalnya adalah debit. Kemudian selanjutnya adalah mengenai penjualan dari treasury share ini. Jadi ada dua kemungkinan terjualnya saham treasury ini. Yang pertama itu dia itu terjual di atas harga perolehan. Misalnya harga perolehannya adalah $100.000, maka ketika terjadi penjualan di atas harga perolehan, maka di atas dari $100.000 tersebut bisa seperti $120.000. Nah, kemungkinan yang kedua itu adalah dia terjual di bawah harga perolehan. Nah, kalau misalnya dia terjual di harga 100.000 tadi, maka di bawahnya bisa itu 90.000 ataupun $80.000. Nah, kemudian perlu diketahui teman-teman bahwa saham treasury ini dan perlu diketahui teman-teman, mau dia dijual di atas harga perolehan atau dijual di bawah harga perolehan, hal ini tetap akan meningkatkan aset dan ekuitas. Alasannya kenapa? Karena kalau terjual maka otomatis akan meningkatkan aset dan juga meningkatkan ekuitas berapapun harganya. Dan kemudian kita akan membahas mengenai akuntansi dari penerbitan saham. Nah, yang pertama itu adalah saham yang diterbitkan dengan nilai nominal sahamnya. Nah, di mana nilai nominal ini tidak menunjukkan kualitas saham. Jadi, walaupun nilai nominal saham itu rendah, bukan berarti kualitas dari perusahaan tersebut buruk. Saham yang nilainya $10 bisa saja memiliki harga jual atau harga pasarnya yaitu sampai lebih dari $100. Nah, sekarang kan banyak tuh perusahaan yang mau menetapkan nilai nominal rendah. Alasannya karena apa? Karena nilai nominal berhubungan dengan contingent liability. Di mana seandainya terjadi kewajiban bersyarat, maka yang menjadi dasar pengalinya adalah nilai nominal. Itulah sebabnya beberapa perusahaan menetapkan nilai nominal yang kecil atau rendah, agar liability-nya itu juga akan kecil. Nah, alasan lain yaitu karena nilai nominal saham ini tidak mencerminkan harga jualnya. Yang menentukan harga saham itu adalah permintaan dari para calon pemegang saham atau permintaan pasarnya. Kemudian, yang kedua itu adalah mengenai saham yang diterbitkan tanpa nilai nominal. Nah, untuk saham yang diterbitkan tanpa nilai nominal, biasanya itu akan ada state value atau nilai yang ditetapkan sebagai pengganti nilai nominal. Nah, alasan kenapa banyak perusahaan yang menerbitkan nilai nominal yang rendah atau bahkan tanpa nilai nominal, yang pertama itu adalah untuk menghindari adanya contingent liability tadi atau kewajiban bersyarat. Nah, yang kedua itu adalah karena nilai nominal ini bukanlah nilai saham atau harga pasar saham. Untuk saham yang atau pasar saham, untuk saham yang diterbitkan tanpa nilai nominal, jurnalnya itu dicatat sebesar nilai state value atau nilai yang ditetapkan sebagai pengganti. Sedangkan kalau tidak ada state value, maka mencari nilainya adalah dengan mengalihkan jumlah saham yang diterbitkan dengan harga per lembar dari sahamnya. Kemudian yang ketiga, yaitu saham diterbitkan dalam satu paket, yaitu bersamaan dengan sekuritas lain.
Nah, ada dua metode pengalokasian atau teknik memisahkan mana saham yang sifatnya itu biasa dan mana yang sifatnya istimewa. Yang pertama itu adalah dengan metode proporsional. Metode proporsional ini digunakan kalau kedua harga pasar saham, yaitu harga pasar saham biasa dan harga pasar saham istimewa itu diketahui. Nah, kemudian metode yang kedua yaitu metode inkremental. Metode inkremental ini digunakan ketika informasi harga pasar yang diketahui itu hanya ada salah satunya. Kemudian selanjutnya yaitu penerbitan saham untuk transaksi non-kas. Nah, umumnya penerbitan saham atau obligasi yang dilakukan untuk mendapatkan dana atau kas. Tetapi ada beberapa alasan lain penerbitan saham untuk transaksi non-kas ini, seperti untuk membeli barang atau aset tetap, ataupun juga bisa untuk membayar jasa. Nah, kemudian juga perlu diketahui adanya alasan lain dari penerbitan saham yang sifatnya transaksi non-cash ini adalah sebagai hadiah apresiasi kepada si manajer perusahaan atas prestasinya. Apresiasi berupa saham ini kegunaannya adalah untuk mengikat mereka dan menjadikan mereka bagian dari pemilik perusahaan. Karena ketika mereka memiliki saham, mereka akan merasa bahwa ini nih juga perusahaan mereka. Sehingga tertanam kecintaan mereka terhadap perusahaan itu meningkat. Nah, kemudian alasan lain dari hadiah ataupun bonus, alasan lainnya, jikalau perusahaan itu memutuskan untuk tidak memberikan saham, melainkan memberikan bonus berupa uang tunai, maka bisa saja atau belum tentu dan tidak ada jaminan bahwa bonus tersebut dapat kembali lagi ke perusahaan atau mereka akan membeli kembali saham di perusahaan. Kemudian lanjut ke penerbitan saham. Kemudian terkait dengan penerbitan saham untuk transaksi non-cash ini, yaitu contohnya seperti menerbitkan saham untuk membeli aset tetap berupa tanah. Di mana jika kasusnya nilai wajar keduanya diketahui, yaitu harga pasar tanah dan untuk membeli tanah. Di mana dalam pembelian ini jika kasusnya diketahui nilai wajar keduanya yaitu harga pasar dari tanah dan harga pasar dari saham, maka secara aturan yang akan dicatat oleh perusahaan itu adalah mana nilai yang paling wajar. Sedangkan jika kasusnya harga pasar itu tidak diketahui dan harga pasar juga tidak diketahui, maka penilaiannya tidak boleh menggunakan nilai nominal. Karena nilai nominal ini jelas tidak wajar. Karena nilai nominal itu ditetapkan sendiri oleh perusahaan. Nah, maka solusi untuk kasus ini adalah penilaiannya dapat dilakukan kepada pihak ahli yang sifatnya itu independen dan berkompeten. Nah, kemudian yang terakhir atau yang kelima itu adalah biaya-biaya terkait dengan penerbitan saham. Jadi dalam menerbitkan saham tentunya akan ada biaya-biaya yang dikeluarkan. Yang pertama itu seperti underwriting cost atau penjamin. Yang kedua itu adalah mengenai accounting dan legal fees, ada juga biaya percetakan, yaitu printing cost, dan juga adanya tax atau pajak. Nah, perlakuan akuntansi untuk biaya-biaya terkait dengan penerbitan saham ini, yaitu biasanya dicatat secara terpisah sebagai biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan. Kalau yang menanggung biaya tersebut adalah perusahaan kita. Nah, kemudian lanjut ke akuntansi dari penerbitan saham preferred. Nah, kemudian lanjut ke akuntansi dari penerbitan saham preferred. Nah, jadi saham preferred atau saham istimewa ini memiliki beberapa fitur. Yang pertama itu adalah keistimewaan dalam hal dividen. Dia mendapatkan alokasi dividen yang lebih dahulu daripada pemegang saham biasa. Nah, kemudian yang kedua, fitur yang pertama itu adalah terkait dengan
dividen. Jadi yang keistimewaan yang pertama itu, nah baiklah, kita akan membahas mengenai akuntansi dari penerbitan saham preferen. Jadi saham preferen atau saham istimewa ini memiliki beberapa fitur-fitur yang sifatnya itu istimewa. Nah, fitur yang pertama itu adalah terkait dengan pembagian dividen. Jadi alokasi dividen pada saham preferen ini akan lebih dahulu sifatnya daripada para pemegang saham biasa. Kemudian yang kedua itu adalah dividen untuk saham preferen ini jumlahnya tetap. Serta yang ketiga, dividen itu sifatnya itu adalah kumulatif. Kalau misalnya tahun sebelumnya itu tidak dibayarkan, maka akan dibayarkan di tahun berikutnya. Kemudian fitur yang kedua yaitu ketika perusahaan itu mengalami likuidasi terhadap aset, maka dia itu berada di urutan kedua setelah kreditor, pembagian dari penjualan aset tersebut. Dan fitur yang ketiga yaitu convertible preferen, di mana dapat diartikan sebagai saham yang dapat ditukarkan dengan saham biasa. Kemudian fitur keempat yang dimiliki oleh saham preferen ini yaitu callable atau bisa dilunasi sebelum waktu jatuh tempo. Kemudian fitur yang terakhir itu ada namun walaupun memiliki banyak keistimewaan, ternyata saham preferen ini tidak memiliki yang namanya hak suara. Karena yang punya hak suara itu adalah para pemegang saham biasa. Nah, baiklah, itulah tadi materi mengenai ekuitas. Selanjutnya baiklah, itulah tadi materi tentang ekuitas. Nantikan video tentang ekuitas part 2. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.